Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Nah, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita alangkah baiknya untuk melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa itu akan dipimpin oleh ketua kelas. Ada ketua kelasnya? Nah, silakan. Istiqdah dan siap. Atau doa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, Ustadz akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian, ya. Mungkin seperti yang tadi, Ustadz juga akan menanyakan kehadirannya ke ketua kelas saja. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah, hari ini hadir semua. Walhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Hari ini kita akan belajar dengan materi keamanan jaringan komputer dan internet, ya. Materi yang memang sangat penting sekali untuk kita pelajari dan kuasai, yakni mengenai keamanan, ya, keamanan jaringan dan internet. Kemudian teman-teman semuanya coba perhatikan ke depan. Di sini sudah ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, yakni dibagi dua, ya. Yang pertama, peserta didik itu memahami keamanan jaringan komputer dan internet dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yakni peserta didik mampu membuat infografis yang bertema keamanan jaringan internet dengan kreatif dan menarik. Teman-teman, ada beberapa pertanyaan, tapi jawabnya untuk pertanyaan pertama ini bareng-bareng, ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apakah komputer kalian sudah terhubung dengan jaringan internet? Sudah. Kemudian berikutnya, apakah kalian sudah merasa aman ketika online? Sudah. Baik. Ini pertanyaan terakhir dari pertanyaan pemantik, ya. Coba jelaskan bagaimana caranya agar data kita tetap aman, ya, pada saat online. Ustadz mau ada salah satu dari kalian bisa menjawab pertanyaan ketiga ini, ya. Kira-kira siapa? Ya, pertanyaannya lihat ke layar. Bagaimana caranya agar data kita tetap aman ketika menggunakan internet? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Baik, Afifah silakan. Memasang antivirus, menjaga privasi data pribadi, hati-hati saat browsing, tidak bermudah-mudahan dalam mencari konektivitas hotspot di area umum. Nah, betul ya, Masya Allah. Jadi salah satu alternatifnya yakni dengan cara berhati-hati terhadap aktivitas kita di mana, di dunia maya atau di internet. Baik, semuanya, maka dari itu kita semuanya perlu berhati-hati, ya, terhadap keamanan data kita saat online, ya. Karena kenapa? Apabila data kita bocor atau sudah beredar di Google, ya, semacam KTP, ya, itu maka kalian akan berbahaya, ya. Mari perhatikan semuanya. Di sini Ustadz sudah mempersiapkan untuk video pembelajarannya, ya, yakni agar kemampuan kita, pengetahuan kita tidak terbatas, ya, dari disampaikan dari Ustadz saja, tapi nanti kalian simak. Bila mana ada materi-materi atau hal-hal yang penting, tolong dicatat. Oke, siap? Siap. Ya. Ancaman dari sistem keamanan jaringan. Satu hal yang perlu diingat, bahwa tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan yang benar-benar
depan. Di sini sudah saya siapkan pertanyaan pertama. Kira-kira ada nggak yang bisa menjawab? Dengan pertanyaan ini adalah, coba sebutkan kembali prinsip keamanan jaringan. Nah, Davina ya. Prinsip keamanan jaringan kita harus memperhatikan privacy, integrity, availability, authentication, access control, dan non-repudiation. Tuh ya, Masya Allah. Kemudian siap-siap pertanyaan kedua, siapa lagi yang nanti akan menjawab? Ya, jelaskan apa itu authentication dan apa manfaatnya untuk perangkat gadget kita, dan jelaskan cara kerjanya. Ya, mungkin di antara kalian ada yang sudah menggunakan metode ini, baik itu di perangkat komputernya maupun di perangkat Androidnya. Siapa? Saya, Pak. Ya, Nova. Nah. Jadi, autentikasi atau authentication merupakan sebuah proses validasi atau pembuktian terhadap pengguna yang ingin mengakses suatu file atau aplikasi atau sistem tertentu. Nah, contohnya nih, misal kita mau login ke sosial media, pasti kita harus menginput username dan passwordnya kan di halaman login. Nah, selain itu, ketika melakukan autentikasi, Wow, luar biasa ya, Masya Allah. Marilah kita bersama-sama untuk memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah menjawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan di depan. Ya, dengan cara apa? Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Oke, semuanya. Saya rasa yang tadi itu adalah penyajian materi dari video itu sudah benar-benar kalian kuasai ya, atau minimal dicatat, dan teman-teman pun juga sudah merefleksikan, yakni Ananda, Davina, dan Nova ya. Untuk itu insya Allah Ta'ala sekarang kita akan kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Oke teman-teman, nanti Ustadz akan membagikan LKPD, yang mana di dalam LKPD ini terdapat 2 bagian yang mesti diisi ya. Silakan manfaatkan gadget kalian untuk mencari literatur dari berbagai media, tentunya di internet ya. Kemudian Ustadz, cara ngisinya gimana? Setiap anggota wajib membaca dulu ya. Jadi nanti kalian akan membuat infografis yang dimana dibatasi dengan tema keamanan jaringan dan internet, baik dari sisi klien atau dari sisi end user, dibuat untuk perencanaan membuat proyeknya. Paham? Nah, silakan ya. Oke, Ustadz minta mungkin perwakilan saja antara 1 sampai 2 kelompok kepada kelompok Nova untuk mempresentasikan hasil kerjanya. jadi untuk proyek selanjutnya yaitu membuat infografis dengan tema keamanan digital atau keamanan jaringan internet, kami sudah membuat kira-kira strukturnya ya Pak, dalam waktu yang singkat. Jadi di sini dapatnya kayak judul. Biasanya kita bikin sketsa infografisnya tentang tips aman dengan sosial media. Ya. Yang pertama, tips yang pertama, berhati-hati dengan apa yang kamu sebarkan atau post di sosial media. Sudah? Masya Allah ya. Oke teman-teman, kita berikan apresiasi. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Pada pertemuan yang akan datang ya, kita akan melanjutkan proyek
yang mana hasil dari pekerjaan yang sekarang kalian buat, ya. Insya Allah Ta'ala, dan tempatnya yang penting bukan di laptop. Dikarenakan juga waktu sudah habis, ya sekarang sudah memasuki waktu asar, maka seperti biasa kita akhiri perjumpaan pada kegiatan hari ini dengan menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya, kabarnya sehat. Insyaallah Ta'ala kita akan memasuki pembelajaran kedua, ya, atau pertemuan kedua, yakni untuk praktikum, ya, seperti yang telah saya sampaikan di pertemuan pertama. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu, ya. Istiqdar dan Siap. qiraatul Qur'an. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta. Baik. Tapi kelihatannya ini agak sedikit ya berkurang dari pertemuan sebelumnya personilnya. Betul tidak? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Hana. Karena kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Salsabila. Salsabila kenapa? Izin. Terus? Sudah ya. Alhamdulillah tidak ada yang alfa ya. Semuanya. Ustaz sudah menyiapkan games ya, ice breaking, yang mana nanti kalian, nama gamesnya itu adalah hey dan hello, ya. Jadi ketika Ustadz mengucapkan hey, kalian jawab hello. Hai. Hello. Hai hai. Hello. Semangat nih ya, kurang semangat ya. Semangat ya. Kita ulangi. Hello. Hai. Hello hai. Hello hello hello. Hai. Hai hai hai. Hello. Hai hello hai. Oke, Insya Allah untuk kalian semua ya. Saya kira cukup ya gamesnya ini. Seperti yang tadi Ustaz sampaikan di awal ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan melaksanakan praktikum ya, yakni menggunakan perangkat yang sudah kalian siapkan. Ya, antaranya ada laptop, menggunakan HP juga, ya, sengaja biar kalian nanti berkolaborasi. Ustaz akan mereview gitu ya. Pembelajaran sebelumnya itu tentang apa? Keamanan jaringan. Nah, setelah kalian memahami apa itu pentingnya kita ya sebagai user, ya sebagai pemilik atau pengguna, contohnya autentikasi. Jadi autentikasi ini adalah suatu proses yang dimana sistem akan memvalidasi ya si pemilik akun. Baik, teman-teman semuanya, mohon kalian perhatikan ke layar ya, proyektor. Jadi insya Allah Ustaz akan mendemonstrasikan cara pembuatan infografis ya, yang mana kita menggunakan aplikasi Canva ya, versi web gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal ikuti di LKPD cara membuka lembar Canva-nya sudah saya siapkan. Bisa dipahami? Baik. Jadi pertama untuk membuat infografis itu adalah kalian harus masuk dulu ke Canva-nya ya. Buka web browser, kemudian ketikkan di address bar canva.com. Setelah itu tampil halaman muka Canva. Itu untuk unsur-unsurnya gitu ya, supaya infografisnya itu menarik gitu ya. Selain kita mencari literatur kontennya ya. Misalkan isi kontennya itu adalah tips and trick mengamankan data di
apa namanya di media sosial gitu. Ya. Bisa dipahami? Baik. Ya. Baik. Ini kelompok berapa? Nyari di Pinterest. D atau D ya? D. Rencana mau buat apa? Tips apa ya? Sudah selesai? Ini mah minimal sih. Prosesnya. Ya, lanjutkan ya. Nanti yang lainnya tolong jangan sendiri yang bekerja ya. Kita bantu. Mungkin diberikan tambahan kelompok berapa gitu ya. Ditambah identitas soalnya. Misalkan yang buat siapa gitu oleh atau apa ditulah dia tulisan kelompok B. Aja gitu ya. Kelompok B kelas. Ada kesulitan enggak? Mudah? Mudah ya? Selesai proyeknya? Kami, Pak. Baik, kelompok E ya. Nah, dipersiapkan kelompok E untuk nanti ke depan presentasi hasil proyeknya ya. Kenapa dan alasannya apa mengambil tema tersebut. Kemudian berikan kesempatan untuk rekan-rekan yang lain ya, teman-teman yang lainnya menanggapi atau saling tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok E akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema 7 tips melindungi akun agar tidak diubah fitur. Yang pertama, gunakan kata sandi yang solid dan asing. Gunakan kombinasi yang lebih kompleks untuk membuat akun media sosial Anda tidak terlalu rentan terhadap retas. Yang kedua, izinkan autentikasi dua faktor. Autentikasi dua faktor atau 2FA adalah salah satu metode paling andal untuk melindungi akun dan aplikasi. Yang ketiga, hindari masuk ke akun di perangkat publik. Gunakan kombinasi yang lebih kompleks untuk membuat akun media sosial Anda tidak terlalu. Mungkin cukup sekian dari kami. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman? Ya, silakan. Kenapa bisa mengambil tema ini? Jadi kenapa kelompok kita memilih ini? Itu karena pada zaman sekarang banyak akun yang di-hack, kayak mereka tuh lupa sandi, terus kehilangan kayak sandi-sandi mereka. Jadi makanya kita lebih milih ini. Dan karena itu biar kita tuh lebih hati-hati buat menyimpan sandi kita biar gak kehack. Sudah cukup belum? Sudah. Terima kasih akhirnya. Terima kasih dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali tadi penampilan hasil proyek kelompok E ya, yang mana itu adalah apa, kontennya itu adalah 7 tips melindungi akun dari apa? Dari hacker ya. Nah, mungkin nanti ada satu kelompok lagi ya, atau 2 kelompok lagi kita beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil daripada proyeknya ya. Setelah ini kelompok mana dulu? Kelompok D ya. Baik, nanti dipersilahkan kepada kelompok B untuk mempresentasikan diri. Yang lainnya tetap ya dikerjakan, diselesaikan lagi proyeknya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini
D akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu berupa sebuah infografis yang dibuat di Canva. Nah, di sini kelompok D mengambil tema network security atau juga sebagai judulnya berdasarkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang keamanan jaringan juga. Nah, sebenarnya network security itu apa sih? Jadi, network security atau keamanan jaringan adalah proses untuk mencegah atau memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, atau penolakan jaringan komputer dan sumber daya yang dapat diakses jaringan. Bahaya dari network security ada beberapa, seperti bocornya data rahasia, terus kerugian finansial, dan yang terakhir masalah hukum. Nah, jadi ada tips and trik menjaga network security. Kolaborasi dengan kelompok ya. Baik, mungkin itu saja yang disampaikan. Ada yang ditanyakan rekan-rekan sekalian? Mengapa kalian memilih infografis berwarna biru? Ya, baik, terima kasih Riza pertanyaannya. Jadi di sini mengapa kami memilih warna infografis dengan backgroundnya biru dan tulisannya yang mencolok seperti dulu itu warnanya oranye atau kuning-kuningan ya. Jadi ada yang namanya color harmony. Untuk pemilihan warna tersebut di lukisan itu harus selaras. Jadi nggak bisa warna yang misalnya sama karena tidak bakal kebaca tulisannya. Jadi secara di sini warna biru dan kuning ini dalam color wheel itu saling berseberangan bentuk square. Ya. Jadi saling kontras. Jadi tulisannya dapat dibaca dengan jelas. Kalau misalnya warnanya yang mirip seperti warna ini hijau, toska atau teal atau dengan warna lain itu pasti akan sulit dibaca oleh audiens. Baik, itu ada yang tanyakan lagi? Atau sudah jelas? Sudah jelas, makasih. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya selama presentasi singkat dari kelompok D. Terima kasih banyak atas pertanyaan juga dan respon-responsnya juga perhatian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi proyek dari kami yang berjudul 5 tips keamanan internet. Sebelum kami menjelaskan tentang proyek kami, izinkan saya menjelaskan kenapa kami memilih tema dan elemen tersebut. Di sini kami memilih elemen dan warna-warna yang soft seperti ini karena di zaman sekarang kebanyakan warna soft seperti ini banyak disukai oleh wanita, dan seperti yang bisa dilihat kita di sini semua wanita, jadi mungkin lebih menarik saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Sebelum kita memasuki materi kita yang hari ini, yaitu 5 tips keamanan internet, kita harus tahu. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memasuki aktivitas terakhir kita ya, atau menutup kegiatan kita berikan apresiasi kepada kelompok-kelompok yang sudah perform ya, depan mempresentasikan hasil daripada proyeknya dengan mengucapkan Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, di akhir kegiatan ini nanti ada satu aktivitas lagi yang harus kalian kerjakan, yakni adalah mengerjakan post-test, yang dimana post-test ini merupakan refleksi daripada pembelajaran pertama ya, tentang keamanan internet, kemudian refleksi dari kegiatan hari ini. Kalian sudah membuat proyek berdasarkan materi atau konten keamanan internet ya. Untuk itu saya sudah menyiapkan di layar depan ya, silakan kalian siapkan Google Lens atau menggunakan barcode reader ya. Karena hanya menggunakan barcode ini nanti soal akan masuk ya ke HP kalian. Dipersilakan semuanya. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, nanti kita akan coba membuka live sessionnya ya. Kelihatan? Atau teman-teman yang lain juga boleh ikutan ya. Kita mulai sesinya.
Nah, ini akan otomatis tersimpan dan soal akan tayang. Jawabannya pada belum jawab. Sabar. Waktunya terus berjalan. Oke, jadi nanti setiap soal itu ada waktu ya, waktu mundur. Nanti otomatis dia akan berpindah. Silakan diskusikan. Salah. Oh, namanya dijawab. Kalau aku udah Ya, salah kayak jadi. semuanya. Oke, sudah? Oke ya, ini pertanyaan kelima. Satu orang belum jawab, atau terpental nih. Betari. Aku udah jawab. Udah jawab? Ini masih kosong ya? Dari tadi sih. Oke, lanjut aja ya. Kita Udah. baru pertanyaan keempat. 1. Iya, salah. Benar tuh aku benar. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, jenis-jenis gangguan. Ternyata sudah menjawab semuanya. Langsung saja berhentikan. Gampang kok soalnya. Audan. Baik ya. Dan ini perolehannya selamat kepada Naila Salsabila ya. Untuk menjawab soal-soal benar semua ya. Baik. Semua. Benar. Insyaallah nanti kita akan mulai lagi games-games seru lainnya ya. Tentunya di mata pelajaran informatika. Aktivitas teman-teman semuanya. Kira-kira Ustadz mau tanya, pembelajaran aktivitas seperti ini itu sangat menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Insya Allah, mudah-mudahan kalian termotivasi ya, sehingga belajarnya itu menjadi semangat setiap hari. Gitu ya. Dikarenakan juga waktu sudah tidak memungkinkan ya, ini sudah sore, sudah habis waktunya. Namun seperti biasa kita tutup ya. Dan akhiri dengan doa ya, sebagaimana di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika